Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Wulandari, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2020, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Semarang, melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 7 Purworejo pada siswa kelas 10 TL2. Berikut kartu tanda peserta saya. Saya laksanakan pada hari ini, Selasa 17 November tahun 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, kelas 10 TITL 2 SMK Negeri 7 Purworejo. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, perkenalkan, nama Ibu Rini Wulandari. Ibu adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 di Universitas Negeri Semarang. Berikut saya sampaikan bahwa foto dan wajah saya sama ya anak-anak. Baiklah, alhamdulillah semua sehat dan Ibu berpesan pandemi COVID-19 belum berakhir, tetap jaga dan patuhi protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah anak-anakku, setelah saya lihat partisipan semua siswa kelas 10 TL2 sudah berhasil bergabung dalam Zoom meeting ini. Akan tetapi, untuk bukti administrasi, silahkan kalian mengisi daftar hadir pada Google Classroom. Apakah sudah sampai di layar kalian? Baik anak-anakku, kita akan belajar yaitu tentang struktur, ciri, dan kebahasaan teks anekdot seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi. Saya ulangi lagi bahwa kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu tentang mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks anekdot dengan indikator pencapaian kompetensi, yaitu pertama merinci struktur teks anekdot, yang kedua menelaah ciri kebahasaan teks anekdot, dan yang ketiga mengenai menganalisis pola penyajian teks anekdot. Tujuan pembelajaran sudah Ibu sampaikan pada awal tadi. Kemudian pertanyaannya sekarang, apa itu teks anekdot? Masih ada yang ingatkah tentang teks anekdot? Mas Egi masih ingat pada pembelajaran KD 3.5? Kemarin kita sudah Teks anekdot. Ya, sepertinya sinyalnya terkendala ya. Baiklah. Ya, Bu. Ya, kita saksikan video pembelajaran yang Ibu buat. Apabila nanti dalam pemutaran video pembelajaran ini kok tidak bisa, nanti silahkan kalian bisa mendatangi link YouTube yang tertera pada layar. Oke? Silahkan Mas Vito untuk konsentrasi dalam belajarnya. Sudah ngantuk? Ya. Belum. Ya, terima kasih. Apakah ada suaranya? Muncul suara? Tidak, Bu. Tidak. Oh, tidak. Ya, baik. Apabila tidak, berarti nanti Anda bisa mengunjungi ke link YouTube yang sudah Ibu bagi di atas ya. Ya.
Ternyata kendala sinyal ini ya anak-anak. Ya, Bu. Iya. Baik, sepertinya videonya tadi kesulitan ya Mas ya untuk bisa mengaksesnya. Iya, Bu. Ya, oleh karena itu kita lanjutkan saja. Kalau ini sharing PowerPoint-nya sampai enggak ya? Sampai tidak, Mas? PowerPoint-nya sampai ya? Sampai, Bu. Sampai, Bu. Ya, kalau sampai, baik. Sekarang kalian sudah bisa melihat teks yang ada di dalam layar HP Anda? Bisa. Bisa. Apakah jenis teks itu dengan judul dosen yang juga menjadi pejabat? Kira-kira teks itu merupakan teks anekdot bukan? Oh iya, betul sekali. Betul. Ini merupakan sebuah contoh teks anekdot. Di mana tadi Anda sudah mengamati bahwa dari strukturnya, cirinya ini menunjukkan bahwa teks adalah merupakan teks anekdot. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa kalau Anda melihat teks anekdot dosen yang juga menjadi pejabat, di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa, sedang berbincang-bincang. Tono mengatakan, saya heran, dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk. Tidak pernah mau berdiri. Udin menjawab, begitu saja diperhatikan sih Tono juga mengatakan, ya Udin tahu sebabnya. Udin, barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Tono menimpalinya, bukan itu sebabnya Din, sebab dia juga seorang pejabat. Udinnya kaget, loh apa hubungannya? Tono, ya kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Kemudian Udin pun merespon dengan bertanya-tanya, tapi itu tidak sempat dia utarakan. Jadi setelah Anda melihat teks anekdot tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa teks anekdot itu apa? Cerita yang singkat yang menarik. Ya, cerita singkat yang menarik karena di dalamnya ada cerita yang lucu, ya toh? Baik, ya, selanjutnya. Teks anekdot mengangkat kisah tentang orang penting atau tokoh masyarakat atau terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya juga. Kemudian dijadikan dasar cerita lucu dengan menambahkan unsur rekaan. Kemudian anekdot itu juga disampaikan untuk menyampaikan kritik, tetapi tidak dengan cara yang kasar dan menyakiti. Lah, kritik dalam teks anekdot itu berupa sindiran dan disampaikan secara tidak langsung. Ya, berikutnya ciri teks anekdot. Ciri teks anekdot berupa teks yang mendekati perumpamaan. Kemudian yang kedua menampilkan tokoh-tokoh atau figur yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga memiliki sifat yang humoris, lucu, menggelitik dan berbau lelucon. Ya. Yang terakhir terselip kritikan atau tujuan tertentu di dalamnya. Jadi di dalam teks anekdot itu bukan semata-mata hanya berupa teks saja untuk menghibur, tapi di dalamnya itu terselip kritikan ya dengan tujuan tertentu. Selanjutnya, apa saja struktur teks anekdot? Mbak Zahra masih ingat struktur teks anekdot? Masih, Bu. Ya. Terdapat apa ya? Abstrak ya? Abstraksi. Ya, kemudian orientasi. Ya. Krisis. Kemudian reaksi.
dan Koda. koda. Baik. Koda. Ya, koda. Ya, baik. Setelah itu, setelah tadi saya mengemukakan ada dokter yang juga menjadi pejabat, maka dapat dianalisis strukturnya seperti ini, Mbak. Ya, ada bagian abstraksi, ada bagian orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Abstraksi ditunjukkan pada kalimat di kantin. Ya, kalimat pertama abstraksi itu sebagai awalan, Mas. Betul. Di kantin sebuah universitas Udin dan Tono, 2 orang mahasiswa yang sedang berbincang-bincang. Jadi harus kalian ingat bahwa abstraksi itu berada di awal, ya, berada di awal. Kemudian selanjutnya orientasi. Orientasi pada struktur teks anekdot dokter yang juga menjadi pejabat ditunjukkan di bagian mana? Ditunjukkan pada bagian politik. Ya, saya heran dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Begitu saja diperhatikan sih, Ton. Begitu ya. Baik, kemudian krisisnya. Krisisnya di situ puncaknya. Ya, bagaimana Mas Edi? Mas Egi, krisisnya? Ya, Udin tahu sebabnya. Udin barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Tono, bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Ya, jadi ini sebagai puncaknya ya, Mas. Sebagai puncaknya. Puncak dari teks anekdot di mana di dalamnya itu ada kritik juga, ya. Kemudian klimaks lah ya, di situ di bagian klimaks. Pada kata barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak berkuat. Bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Ya, kalau pejabat kan bisa dikaitkan dengan itu tadi, kursi, ya toh, kursi, ya. Kemudian reaksi. Reaksinya itu setelah pada sampai puncak krisisnya, ya, itu kemudian reaksi apa yang disampaikan. Nah, di sini ada loh apa hubungannya ya, kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Nah, disinilah letak reaksi dan yang terakhir direspon dengan koda yang tanpa dengan kata-kata tapi hanya mungkin bisa diekspresikan dengan wajah melongo saja itu. Baik, itu merupakan struktur teks anekdot. Kita lanjutkan sekarang unsur kebahasaan teks anekdot. Unsur kebahasaan teks anekdot itu kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Yang pertama. Yang kedua, di dalamnya berupa kalimat retoris. Kemudian yang ketiga, penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Yang keempat, penggunaan kata kerja aksi. Yang kelima, penggunaan kalimat perintah. Dan yang keenam, penggunaan kalimat seru. Jadi di dalam teks anekdot itu harus mengandung unsur-unsur kebahasaan itu. Lalu kalau kaitkan dengan teks, ya, di sini ada teks kisah pengadilan tindak pidana korupsi, ya. Di sini, apakah ini termasuk teks anekdot juga? Iya, Bu. Iya, ya, baik. Di sini juga merupakan teks anekdot juga. Yang akan kita bahas pada analisis unsur kebahasaannya. Ya, bahwa kalimat menyatakan masa lalu ditunjukkan pada kalimat pada puncak pengadilan korupsi polisi, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Kemudian kalimat retoris, apakah benar teriak jaksa bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Ya, kemudian penggunaan kata kerja aksi, ada saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Kalimat perintah, Pak, tolong. Nah, tolong itu merupakan kalimat perintah. Kalimat seru, oh maaf. Nah, itu pada kalimat seru. Setelah kita melakukan diskusi pada presentasi yang Ibu buat tadi, bahwa kalian sudah mengetahui tentang bagaimana itu teks anekdot, mulai bentuknya, contoh teks anekdotnya, kemudian kalian sudah menganalisis kita tadi sudah belajar menganalisis struktur teks anekdot, kemudian ciri. Oleh karena itu kegiatan selanjutnya yaitu kalian silahkan untuk berdiskusi, melakukan stimulation problem statement
kemudian pengumpulan data dan pengolahan data yang nanti akan kalian kerjakan secara berkelompok anak-anakku, ya, secara berkelompok karena satu kelas ini akan saya bagi menjadi 8 kelompok yang dimana masing-masing kelompok itu terdiri dari 4 siswa. Silahkan nanti Ibu dimasukkan di dalam grup PJJ kalian, kelompok sesuai kelompok kalian masing-masing karena saya akan mengikuti perkembangan tahap demi tahap Anda berdiskusi tentang teks anekdot kisah pengadilan tindak pidana korupsi yang nanti akan kalian unduh pada Google Classroom. Baik anak-anakku, setelah ini silahkan kalian berdiskusi di grup WhatsApp, ya. Silahkan kalian mencari tahu apa itu teks anekdot, struktur, ciri kebahasaan. Kalian lalui tahapan mengenai problem statement-nya apa, kemudian kalian kumpulkan data-datanya, oh mana strukturnya, mana apa saja ciri kebahasaannya, bagaimana pola penyajian dari teks anekdot tersebut, kemudian kalian olah dan hasilnya nanti akan kalian presentasikan di sini. Setelah kalian setelah ini silakan Anda keluar dari Zoom meeting. Setelah itu nanti kita kembali lagi ke Zoom meeting untuk melakukan kegiatan pembuktian atau verification, di mana di situ nanti kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi yang ada di WhatsApp group. Oke, anak-anakku, silakan kalian laksanakan perintah Ibu dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dengan cermat, teliti, dan saya akhiri Zoom meeting yang pertama ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah kegiatan diskusi yang dilakukan oleh masing-masing kelompok, yaitu pada tahap problem statement dan pengumpulan data mengenai mencari sumber informasi atau mencari informasi terkait dengan struktur dan ciri kebahasaan dari teks anekdot kisah pengadilan tindak pidana korupsi ini. Jadi di dalam diskusi ini anak-anak membahas mengenai ditunjukkan dengan kalimat mana yang merupakan bagian-bagian dari struktur teks anekdot. Berikut dari kelompok 3 sudah melakukan, kemudian ada berikut adalah kelompok 3 sudah melakukan diskusi dengan baik. Kemudian ada kelompok 2 juga. Kelompok 2 sudah berdiskusi. Kelompok 5 juga sudah melakukan diskusi, menjawab dari LKPD yang sudah Ibu unggah. Semua berjalan dengan lancar. Kemudian disusul dengan kelompok 7. Kelompok 7 juga sudah melaksanakan dengan diskusi. Ya, gimana malah sudah bagus ini, ditunjukkan dengan huruf tebal dan sebagainya. Baik anak-anakku, kembali lagi dalam ruang maya pembelajaran bahasa Indonesia yang kedua, bahwa setelah Anda melakukan problem statement, kemudian Anda mengumpulkan data, kemudian saat ini adalah waktunya kalian untuk membuktikan hasil dari apa yang sudah Anda diskusikan di dalam WhatsApp group. Oke, akan saya mulai anak-anakku dari strukturnya. Silakan. Kelompok berapa yang mau membacakan? Oke, kelompok 1 Mbak Zahra, silakan. Baik, Bu. Analisis struktur teks anekdot menurut kelompok 1
Abstraksi yaitu seorang jaksa agung berpendapat keras terhadap sanksi pada puncak sidang korupsi. Orientasi pada kalimat jaksa agung berkata, apa Anda telah menerima uang sebesar $5.000 yang digunakan pada kasus ini? Saksi melihat ke jendela seakan-akan dia tidak mendengar perkataan jaksa. Krisis pada kalimat jaksa agung berkata, benar atau tidak bahwa Anda itu telah menerima uang sebesar $5.000 yang digunakan pada kasus ini? Saksi tetap tidak mau menjawab. Baik, akan dilanjutkan mengenai presentasi struktur teks anekdot oleh kelompok berapa yang raise hand? Kelompok 5, raise hand, silahkan. Mas Juni ya kayak ketuanya. Pada unsur reaksi, hakim mengatakan, Pak, Anda harus menanggapi pertanyaan jaksa. Dan yang terakhir untuk struktur koda, saksi mengatakan, maaf, saya merasa dia bicara bersama Anda. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Juni dari kelompok 5. Kita lanjutkan mengenai analisis ciri kebahasaannya. Dari kelompok berapa dulu ini yang mau mempresentasikan? Sepertinya kelompok 7 raise hand ya. Ya, silahkan kelompok 7. Analisis kaidah kebahasaan teks anekdot di atas menurut kelompok 7. Kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Pada kalimat retoris, apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Akhirnya, hakim berkata, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Oh ya, baik. Terima kasih Mas Zainal Arifin. Kita beri tepuk tangan. Bagus sekali. Selanjutnya, mengenai ciri kebahasaan yang akan disampaikan oleh kelompok 6 ya, raise hand ya, silakan. Di unmute dulu, Mas Egi. Ya, silakan. Penggunaan kata redaksi, saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Pada penggunaan kalimat perintah, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Pada penggunaan kalimat seru, oh, maaf, ya Bu. Oh, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Egi. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga mengenai pola penyajian teks anekdot. Dari kelompok 4 ya, raise hand ya. Ketuanya siapa ini kelompok 4? Mas Vito ya? Saya menyampaikan, Ibu. Ya. Saya dari kelompok 4 ingin menyampaikan pola penyajian dari teks anekdot. Pola penyajian teks anekdot dalam korupsi adalah menggunakan narasi. Baik anak-anakku, kita simpulkan pada pembelajaran hari ini kita sudah melakukan pembelajaran tentang apa saja ya anak-anak. Mas Egi, baik? Ingin berpendapat sepertinya raise hand mengenai apa? Struktur teks anekdot. Di-unmute dulu. Ya. Pada struktur teks anekdot, 1. Memiliki abstraksi. Abstraksi adalah suatu bagian awal dari paragraf yang memiliki fungsi untuk dapat memberikan suatu gambaran. 2. Memiliki orientasi. Orientasi adalah suatu kondisi di mana kejadian berawal. 3. Memiliki krisis. Krisis yaitu permasalahan yang utama terdapat dalam teks anekdot atau memunculkan masalah. Ya, betul sekali. Terima kasih Mas Egi. Dilanjutkan Mbak Azhara. Ya, Mbak Zahra sepertinya raise hand ingin mengemukakan. Kaidah kebahasaan, Bu. Ya, Dalam silakan. teks anekdot yaitu 1.
teks anekdot menggunakan waktu lampau, adapun contohnya yaitu saya tidak bisa tidur sampai semalaman. 2. Teks anekdot menggunakan pernyataan klotoris, adapun contohnya yaitu apakah dia tahu. 3. Teks anekdot menggunakan kata penghubung atau konjungsi, adapun contohnya yaitu lalu, setelah itu, kemudian, dan lain-lain. Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Sudah kita dapatkan bahwa kalian sudah memahaminya. Namun saya akan refleksikan kembali. Mas, adakah yang masih belum paham pada pembelajaran kali ini? Sepertinya Mas Zainal raise hand ya. Ada Mas Zainal raise hand, ya? Yang belum paham apa Mas Zainal? Maaf Ibu, saya mau tanya. Saya masih kurang memahami tentang pola penyajian teks anekdot. Oh ya, baik. Ibu jelaskan bahwa pola penyajian teks anekdot itu ada 2, yaitu dengan dalam bentuk narasi dan yang kedua dalam bentuk dialog. Ciri-ciri dalam bentuk narasi yaitu berbentuk paragraf, Mas. Jadi tokohnya itu ada di dalam paragraf. Tetapi pada yang bentuk dialog itu tokohnya langsung ada dalam percakapan khusus, ya. Ada dalam percakapan langsung. Jadi tidak berbentuk paragraf lagi. Itu yang dialog. Sudah paham ya? Sudah Bu, Sudah. makasih Bu. Ya, baik. Terima kasih anak-anakku. Saya kira pembelajaran kita sudah cukup. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran selanjutnya, yaitu kita akan belajar tentang hikayat. Silahkan nanti Anda belajar sebelum kita pertemuan sehingga lebih mudah lagi. Baik anak-anakku, marilah kita berdoa, ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, supaya apa yang kita pelajari hari ini semuanya dapat terserap dengan baik. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anakku. Jangan lupa setelah pembelajaran ini Ibu mengambil penilaian secara mandiri, yaitu silakan nanti buka Google Classroom untuk mengerjakan evaluasi, karena Ibu akan menilai Anda secara pribadi. Ya, setelah itu masuk ke Google Classroom, kerjakan, nilai akan otomatis keluar. Jadi Anda langsung tahu berapa jumlah nilai Anda. Begitu ya Mas, Mbak? Baik, sudah paham semua? Sudah tidak ada pertanyaan tentang Google Form? Tidak. Baik, saya Iris sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut penilaian pribadi melalui aplikasi Google Form, di mana peserta didik melakukan evaluasi dengan mengerjakan pada Google Form yang Ibu kirim. Di sini sudah terlihat respondensi yang sudah mengirimkan pekerjaannya, sejumlah 19 anak. Dengan nilai skor rata-rata 55,5.